Hai teman-teman semua, jumpa lagi di video kali ini. Makasih yang udah nonton video ini. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan battle dan review sunscreen lagi. Jadi ini tuh kayak battle dan review sunscreen yang part 2. Makasih banyak atas feedback dan komentar baiknya di video battle dan review sunscreen yang part 1. Pada akhirnya sekarang aku bakal lanjutin untuk yang part 2-nya. Tapi maaf, mungkin aku cuma bisa battle dan review 4 sunscreen dulu. Dan yang keempat sunscreen ini tuh harganya di bawah 70.000. Kalau yang di video yang pertama kan yang di bawah 50.000, yang di video kedua tuh yang di bawah 70.000 harganya. Dan ini tuh juga banyak beberapa yang produk terbaru yang baru keluar. Nah, sebelum aku tunjukin produknya, aku juga bakal jelasin dulu tentang pentingnya sunscreen, manfaat sunscreen, dan jenisnya sunscreen. Nah, mungkin untuk teman-teman yang udah nonton video yang part satunya, bisa di skip dulu aja, bisa langsung ke penjelasan produknya. Tapi untuk teman-teman yang baru nonton video tentang battle dan review sunscreen, mohon jangan di skip dulu untuk penjelasannya. Seperti yang di part 1, untuk battle dan reviewnya, pertama tentu aja aku bakal berjemur. Tapi ini berjemurnya aku sekitar 2,5 jam aja, aku nggak mau terlalu lama. Terus yang kedua itu tes pemakaian 1 hari untuk bedain kira-kira nih untuk sunscreen itu bisa ngasih efek kusam atau berminyak atau enggak. Terus yang terbaru aku juga bakal kasih lihat untuk beberapa sunscreen itu kira-kira tuh ngasih white cast yang parah atau enggak, dan dengan cara aku tuh kayak foto pakai flash gitu. Nah, untuk selanjutnya aku bakal jelasin dulu apa itu sunscreen dan apa itu manfaat dari sunscreen. Nah, sebelum penjelasan produknya, aku bakal jelasin dulu apa itu manfaat sunscreen dan kegunaan sunscreen. Untuk teman-teman yang udah nonton di video battle sunscreen di part 1-nya, mungkin yang bagian ini bisa di skip dulu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman yang belum nonton yang video part 1, bisa nonton penjelasannya dulu. Nah, terus ini yang pertama ada dari Emina, yaitu Emina Sun Battle Sun Protection SPF 45 PA+++ dengan tambahan Grape Leaf Extra sebagai anti polusi. Ini tuh harganya sekitar 49.500. Sudah ada nomor BPOM-nya dan ukurannya itu sekitar 30 mili. Terus untuk bagian tube-nya tuh kayak flip-flop gini, jadi nggak begitu ribet untuk ngeluarin produknya, dan nggak perlu takut kalau misalkan bagian tutup aplikator, dan nggak perlu takut kalau misalkan bagian tutupnya hilang. Terus yang kedua ini dari Azarin, ini Azarin Hydrated Sunscreen Gel dengan total SPF 45 dan PA++++, ini PA-nya plusnya ada 4. Kalau misalkan dilihat dari packagingnya, untuk lama pemakaian setelah dibuka segelnya itu sekitar 12 bulan. Ukurannya sedikit lebih besar daripada yang sebelumnya. Terus untuk bagian tutupnya juga flip-flop kayak gini. Terus yang selanjutnya ini ada yang dari Garnier. Ini itu Garnier Skin Natural Super UV Spot Proof Sunscreen dengan SPF 50 PA+++. Yang untuk travel size-nya ini harganya 29.000. Terus untuk ukuran tip travel size-nya ini tuh 15 mili. Terus yang full size-nya itu tuh ukuran 30 mili dan harganya sekitar 65.000. Terus kalau misalkan untuk tutupnya itu tuh kayak bukan flip-flop, ini kayak yang diputar atau ulir kayak gitu. Untuk kekurangannya mungkin nih kalau misalkan kurang hati-hati tutupnya bisa hilang ini. Terus yang terakhir ini dari Nivea, ini yang Nivea Sun Protect and White SPF 50 PA++ Sun Serum. Ini tuh harganya 51.000 dengan ukuran 30 mili. Terus untuk bagian tutupnya tuh juga tutup ulir yang diputar kayak gini, bukan yang flip-flop.
aku bakal jelasin dulu ingredients apa aja sih yang harus dihindarin pada sunscreen. Yang pertama adalah ingredients yang bisa men-trigger munculnya fungal malassezia. Terus yang kedua, harus menghindari yang namanya alkohol. Lalu paraben. Silikon, dan PEG. Selanjutnya aku juga bakal jelasin beberapa penjelasan ingredients dari beberapa sunscreen ini. Sekarang kita langsung ke pembahasan ingredientsnya. Ini aku pakai dua web. Yang kemarin kan aku pakai Skin Charisma, kalau sekarang aku pakai Cosmily dan Skin Charisma juga. Nah, untuk cara ceknya aku bakal copy paste untuk ingredients yang dari Emina dulu. Terus aku klik analyze komponen. Nah, nanti bakal muncul nih fungsi-fungsi dari setiap ingredients yang ada di produk skincare-nya. Kalau misalkan itu ada tulisan safe-nya, berarti aman untuk dipakai bahan-bahannya. Terus kalau misalkan kayak moderate risk atau high risk tuh berarti tuh beberapa bahannya itu kayak kurang aman untuk dipakai. Nah, terus ini tuh ada produk overview-nya nih, kayak kesimpulannya. Jadi untuk yang Emina itu dia itu mengandung alkohol dan untuk tingkat komodeniknya itu cukup tinggi. Terus juga paraben free, tapi ini ada mengandung fragrance-nya. Terus dia allergen free, gluten free, tapi mengandung silikon. Terus untuk yang Emina ini juga dapat memunculkan fungal malassezia-nya. Tapi untuk yang Emina ini juga sulfate free dan PEG free. Terus positif efek dan manfaat dari Emina Sun Battle ini tuh mengandung antioksidan, habis itu sebagai antiseptik, moisturizing, habis itu bisa meredakan iritasi, ada healing effect, ada UV protection. Terus berdasarkan EWG Skin Deep Safety Report-nya, ini tuh sebenarnya aman untuk dipakai. Tapi ada satu bahan yang sebenarnya kurang bagus untuk kesehatan kulit wajah, yaitu ada fragrance-nya. Terus kalau berdasarkan dari yang Skin Charisma-nya, hasilnya sama. Untuk yang Emina ini juga paraben free, sulfate free, alkohol free, tapi nggak silikon free dan bisa men-trigger munculnya fungal malassezia. Nah, untuk yang Emina ini berdasarkan dari hasil analisa Skin Charisma lebih cocok untuk kulit yang kering dan kurang cocok untuk kulit yang sensitif. Tapi sebenarnya kalau menurut aku ini juga kurang cocok untuk teman-teman yang punya jenis kulit yang berminyak. Nah, selanjutnya yang dari Azarin, ini caranya sama, kita tinggal copy paste ingredients-nya terus langsung kita analisa aja. Untuk yang Azarin ini bagusnya dia tuh cocok untuk semua jenis kulit, baik itu kulit yang kering, berminyak atau sensitif. Terus yang untuk yang Azarin ini dia itu alkohol free, tapi ada satu bahan yang bisa men-trigger komedogeniknya. Terus juga paraben free, ada sedikit fragrance-nya, tapi ini aman, nggak men-trigger munculnya alergi. Gluten free juga, jadi aman untuk para penderita celiac. Terus ini juga silikon free, ini juga sulfate free dan PEG free. Terus ini juga aman untuk digunakan berdasarkan EWG Skin Deep Safety Report-nya. Terus yang ketiga ini ada yang dari Garnier. Untuk yang Garnier ini sendiri juga alkohol free, tapi ada beberapa bahan yang bisa men-trigger munculnya komedo. Lalu dia juga paraben free, tapi ini ada kandungan fragrance-nya yang bisa men-trigger munculnya alergi. Gluten free juga, tapi ini untuk Garnier-nya juga mengandung silikon. Terus juga bisa men-trigger munculnya fungal malassezia dan mengandung PEG, tapi selain itu dia juga sulfate free. Selebihnya hampir sama. Untuk positif efeknya yang ada beberapa bahan yang berfungsi sebagai anti-aging, selebihnya sama. Terus berdasarkan EWG Skin Deep Safety Report-nya ini aman untuk dipakai, cuman hampir sama kayak yang sebelumnya.
Cuma ada satu bahan yang kurang bagus untuk kesehatan kulit, yaitu fragrance-nya. Terus berdasarkan analisa di Skin Karismanya, ini tuh cocok untuk semua jenis kulit, baik itu dry skin, oily, atau sensitif. Tetapi ada beberapa bahan yang kurang baik untuk teman-teman yang memiliki kondisi kulit berminyak, berjerawat, atau sensitif. Lalu yang terakhir ini dari Nivea. Untuk yang Nivea ini sendiri, dia alkohol free, tetapi dia tuh komedogeniknya cukup tinggi. Terus ini mengandung paraben, tapi ini nggak mengandung parfum, dan ini tuh nggak menimbulkan reaksi alergi. Tetapi untuk Nivea ini tuh mengandung silikon, dan kelebihan lainnya nggak men-trigger munculnya funga malassezia, sulfate free, dan PEG free. Selebihnya sama, dan berdasarkan EWG Skin Deep Safety Report-nya, ini aman untuk digunakan. Terus kalau berdasarkan analisa dari Skin Karisma, untuk Nivea ini lebih cocok untuk jenis kulit yang kering, dan ini tuh kurang bagus untuk teman-teman yang punya kulit yang sensitif karena mengandung alkohol. Nah, untuk pemakaian pertama ini aku cobain dari Emina dulu. Aku pakainya 2 ruas jari. Tapi ini aku rasa di kulit wajah aku tuh kayak rasanya tuh kayak agak greasy dan agak lengket-lengket gitu. Terus ini aku juga pakai stopwatch untuk ngetes berapa lama untuk yang Emina ini menyerap di kulit wajah aku. Nggak tahu, yang aku rasa ini kalau untuk Emina ini nyerapnya kayak lama banget. Dan yang seperti teman-teman bisa lihat dari hasil stopwatchnya, bahkan ini udah 5 menit aku tungguin masih belum menyerap sepenuhnya dan masih kerasa lengket-lengket gitu. Nggak tahu ini sebenarnya lebih ke glowing atau berminyak, aku juga kurang paham, tapi aku ngerasa di muka aku tuh kayak berminyak banget rasanya dan lengket banget, terus greasy dan kurang nyaman aja gitu. Padahal ini kan kulit wajah aku termasuk kering, tapi nggak tahu kenapa pas di aku malah jadi kayak terlalu lembab kayaknya. Kalau dari hasil finishnya di kulit wajah aku sebenarnya aku kurang suka sebenarnya. Terus ini dia perbandingan yang untuk yang dari Emina ini ketika aku pakai flash yang tanpa sunscreen dan aku pakai flash dengan sunscreennya Emina. Nggak ada bedanya sebenarnya, berarti ini untuk white cast-nya dari Emina tuh hampir nggak ada. Ini nilai plus untuk Eminanya. Terus yang kedua aku pakai yang dari Azarin, sama aku juga pakai 2 ruas jari. Untuk yang Azarin ini teksturnya kayak lebih ke gel gitu sebenarnya. Dan waktu diolesin di kulit wajah cepat juga untuk ngeratainnya dan cepat banget nyerapnya, dan ada sensasi dingin seger gitu pas diolesin di kulit wajah aku. Dan wanginya ini enak banget, wanginya kayak seger gitu, coba lihat, jadi kayak langsung nyerap kayak gitu aja, dan nggak ada ngasih efek tone up sama sekali, dan gampang banget untuk ngeblendnya. Untuk yang Azarin ini aku nggak perlu pakai stopwatch untuk ngitung berapa lama sunscreennya dari Azarin ini menyerap di kulit wajah aku, karena yang Azarin ini emang cepat banget nyerapnya, jadi kayaknya mungkin 1 menit udah menyerap di kulit wajah. Dan untuk yang Azarin ini aku tuh ngerasa kayak nggak pakai apa-apa gitu di kulit wajah saking ringannya, dan nggak ada efek lengket sama sekali, nggak greasy juga, dan nyaman-nyaman aja gitu di kulit wajahnya aku. Selanjutnya ini perbandingan flash tanpa sunscreen dan dengan sunscreen dari Azarin. Hampir sama yang kayak Emina, untuk yang Azarin ini tuh white cast-nya hampir nggak ada. Terus lanjut yang dari Garnier. Ini aku juga pakai 2 ruas jari. Ini pas aku baru apply aku kaget banget karena ternyata aku pakai kebanyakan dan ini kayak putih banget. Sebenarnya untuk ngeblendnya itu ya emang perlu usaha karena ini bener-bener
ada efek tone up-nya dan bener-bener bikin kulit wajah jadi cerah banget. Jadi kalau ngeratainnya tuh nggak teliti nanti malah ngeblok kemana-mana, dan ini emang agak lama aku ngeratainnya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat perbandingannya yang wajah kanan sama yang kiri, yang bener-bener beda banget. Warna kulit wajah aku bener-bener jadi lebih cerah. Jadi tuh kulit wajah tuh bener-bener satu tingkat jauh lebih cerah. Jadi kayak kalau pakai sunscreen itu kita nggak perlu pakai tone up cream lagi sebenarnya. Ini seperti teman-teman bisa lihat, ini beneran putih banget. Walaupun untuk yang Garnier ini klaimnya itu matte finish, tapi untuk yang Garnier ini masih ngasih efek glowing yang kayak glowing sehat gitu. Terus untuk berapa lama waktu nyerapnya, aku juga pakai stopwatch. Nah, sampai 2 menit menurut aku untuk yang Garnier ini udah cukup lah menyerapnya. Terus aku juga suka sama yang Garnier ini karena nggak ada efek lengket sama sekali, nggak ada rasa berminyak sama sekali, terus nggak greasy juga. Tapi kekurangannya untuk yang Garnier ini, nih seperti yang teman-teman bisa lihat perbandingan yang flash tanpa sunscreen dan flash dengan sunscreennya Garnier, ini tuh white cast-nya parah banget sebenarnya. Kayak lihat dong, putih banget. Kalau misalkan teman-teman nggak masalah sama white cast yang separah ini nggak apa-apa, tapi kalau aku agak gimana gitu kalau white cast-nya seputih ini. Terus yang selanjutnya dari Nivea, ini aku juga pakai 2 ruas jari. Kalau untuk Nivea ini gampang banget diratainnya dan sedikit ngasih efek mencerahkan, tapi nggak seputih yang dari Garnier. Jadi kalau misalkan untuk Nivea ini tuh cerahnya lebih cerah merona gitu kulit wajahnya. Terus aku juga suka sama hasil finishnya karena ngasih efek glowing kulit yang sehat gitu, dan nggak ada efek lengket sama sekali, nggak greasy juga, dan nggak ngerasa banyak minyaknya gitu. Nah, terus aku juga bakal pakai stopwatch untuk ngitung berapa lama sih untuk yang Nivea ini menyerap di kulit wajah aku. Nah, ternyata yang untuk Nivea ini tuh butuh waktu sekitar 3 menit untuk menyerapnya. Nah, terus untuk perbandingan flash tanpa sunscreen dengan flash dengan sunscreen Nivea ini, sebenarnya ada white cast-nya tapi masih sedikit, nggak separah yang Garnier tadi, tapi emang agak lebih putih gitu kalau misalkan flash, tapi masih normal-normal aja, masih aman-aman aja sebenarnya. Nah, untuk yang Emina ini seperti yang teman-teman bisa lihat, awal pemakaian aja tuh udah berminyak banget, jadi tuh kayak agak greasy gitu loh di kulit jadinya. Terus pas sore harinya tuh juga agak tambah berminyak, jadi tambah kayak kilang minyak dan agak kusam gitu. Terus nggak tahu ini gimana ceritanya, kok kayak tiba-tiba kayak muncul komedo kayak gini di jidat sama di dagunya aku, padahal sebelumnya tadi pagi belum ada. Terus untuk yang Azarin, untuk pemakaian paginya masih aman-aman aja, nggak ada kusam sama sekali, nggak berminyak juga. Nah, terus pas sore juga setelah pemakaian seharian tuh nggak ada bikin muka jadi berminyak atau kusam sama sekali, jadi muka masih aman-aman aja. Nah, terus untuk yang Garnier, untuk pemakaian pertama agak putih ya sebenarnya ini di kulit wajah. Untuk di pagi harinya masih aman-aman aja, ini belum kelihatan berminyaknya. Terus pas sorenya untuk yang Garnier ini ya lumayan berminyak, cuman nggak begitu parah banget ya, wajar lah pemakaian sunscreen seharian pasti ada minyaknya, tapi ini berminyaknya masih yang di kategori wajar. Terus yang Garnier juga nggak ngasih efek kusam sama sekali. Terus untuk yang Nivea, untuk pemakaian pagi harinya agak sedikit berminyak, tapi sedikit, mungkin kayak lebih ke glowing bukan berminyak. Terus pas sorenya juga agak berminyak, cuma yang nggak berminyak yang parah banget, terus nggak kusam sama sekali. Nah, sekarang saatnya untuk kita battle kanvas sunscreen ini.
Di urutan yang pertama atau yang paling atas ini aku pakai ini dari Azarin. Terus di urutan kedua aku pakai yang dari Emina. Ini takarannya aku samain semua. Terus yang urutan ketiga aku pakai yang dari Nivea. Terus yang bagian keempat aku pakai yang dari Garnier. Yang paling terakhir tuh nggak aku kasih sunscreen sama sekali. Terus ini setelah aku ratain ya agak berantakan sih dan agak belepotan gitu, cuma nggak apa-apa karena aku nggak mau kulit tangan aku terlalu gosong, jadi aku pakai agak banyak sekalian. Untuk berjemurnya aku tuh mulai sekitar jam 8 lewat 18 pagi. Nah terus ini sekarang aku udah mulai berjemur. Ini tuh aku berjemur kurang lebih sekitar 2,5 jam aja, aku nggak mau kelamaan. Terus ini update sekitar jam setengah 10 pagi. Nah terus ini update terakhir jam 10.49. Nah terus ini untuk sisa-sisa sunscreennya udah aku bersihin. Nah seperti yang bisa teman-teman lihat, untuk hasil dari berjemurnya itu, untuk yang dari Azarin itu yang di paling atas itu nggak begitu gosong, sama yang kayak Garnier. Untuk Garnier juga nggak begitu gosong, cuma kalau misalkan teman-teman bisa notice sebenarnya untuk yang dari Emina sama yang Nivea tuh agak menggelap sedikit. Ini yang di dua tengah ini agak sedikit menggelap dibanding yang lainnya. Terus yang nggak dikasih sunscreen udah pasti gosong. Mungkin di kamera nggak begitu kelihatan, cuma kalau di realnya untuk yang Nivea sama yang Emina ini sedikit agak menggelap dibanding yang lainnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di penjelasan sebelumnya, untuk keempat sunscreen ini sebenarnya performanya cukup bagus kalau menurut aku. Cuman emang ada beberapa sunscreen yang sebenarnya di kulit aku tuh kayak kurang cocok dan aku kurang suka. Nah sekarang aku juga bakal jelasin satu persatu dulu. Kita mulai dari yang paling murah dulu, ini yang dari Nivea. Yang Nivea ini yang paling murah, harganya tuh sekitar 42.500. Cuman kayak di setiap toko tuh kayak beda-beda, ada yang 42.500, ada 50.000. Cuman ini aku pas beli sekitar 42.500. Kalau di kulit aku nih sebenarnya aman-aman aja, nggak ngasih kayak efek kusam banget di sore harinya seperti yang di video sebelumnya, nggak bikin kulit wajah terlalu berminyak, jadi masih ya aman-aman aja sampai sore. Apalagi ini udah aku reapply juga setiap 4 jam. Terus yang Nivea ini juga cepat banget menyerapnya, jadi kalau misalkan pasti apply di wajah tuh paling sekitar 3 menit udah menyerap. Jadi itu masuknya cepat, jadi kayak nggak ada efek lengket-lengket juga di kulit, nggak ada greasy sama sekali. Terus dia juga ada efek tone up-nya, kulit wajah tuh jadi jauh lebih cerah kalau misalkan pakai ini. Cuman ini tuh kekurangannya yang untuk Nivea ini mengandung alkohol. Sebenarnya untuk alkohol tuh cocok-cocokan untuk semua jenis kulit. Jadi kalau misalkan kulit wajah teman-teman tuh nggak begitu masalah dengan adanya alkohol, ini sebenarnya bagus banget. Tapi kalau misalkan kulit teman-teman sedikit iritasi kalau misalkan kena alkohol, lebih baik nih di skip aja, jangan pakai yang ini. Terus kekurangan yang kedua ini tuh ada parabennya. Sebenarnya untuk paraben tuh juga cocok-cocokan juga di semua jenis kulit, karena paraben juga berfungsi untuk produknya tuh bisa bertahan lebih lama dan terhindar dari jamur. Cuma kalau misalkan parabennya tuh masih di list yang paling bawah, harusnya berarti kan konsentrasi pemakaian parabennya tuh nggak begitu banyak, harusnya tuh masih aman-aman aja. Sama kayak alkohol, kalau misalkan kulit wajah teman-teman itu gak cocok atau sensitif dan gampang iritasi kalau misalkan pakai paraben, lebih baik jangan pakai yang ini karena ini benar ada parabennya.
Terus dia juga ada silikonnya. Nah, silikonnya itu kan sebenarnya fungsinya untuk membuat permukaan kulit kita jadi lebih halus. Nah, tapi karena silikon itu dapat menyumbat dan menutupi pori-pori, itu tuh bisa menyebabkan kayak pertumbuhan komedo di kulit wajah kita. Apalagi kalau misalkan tuh teman-teman yang punya kulit berminyak, sebenarnya lebih baik menghindari produk yang ada silikonnya, takutnya kulit wajah ada berminyak, ditambah lagi ketutupan pori-pori sama silikon, malah nanti takutnya berjerawat atau tambah komedoan. Untuk Nivea ini lebih aku anjurkan untuk teman-teman yang punya tipe kulit normal dan kering, dan kurang aku anjurkan untuk teman-teman yang punya kulit berminyak dan sensitif. Tapi ini untuk white cast-nya lumayan sebenarnya, jadi kalau misalnya aku foto pakai flash itu bener-bener kayak putih. Kalau misalnya teman-teman nggak masalah sama white cast-nya, nggak apa-apa, dicoba aja. Tapi untuk perlindungan terhadap sinar mataharinya seperti yang di tes berjemur kemarin, menurut aku ini masih kurang, masih ada yang lebih bagus daripada Nivea ini untuk perlindungan terhadap sinar mataharinya. Terus yang kedua dari Emina. Yang Emina ini tuh sebenarnya produk terbaru, cuman sebenarnya tuh aku tuh agak punya ekspektasi tinggi terhadap Emina ini. Apalagi nih SPF-nya ada 45 dan PA-nya plus, harusnya tuh cukup untuk melindungi kulit wajah kita tuh dari UVA dan UVB. Cuman seperti yang teman-teman bisa lihat, ini kondisi kulit wajah aku yang kering aja, ini tuh bikin berminyak banget dan bikin kilang minyak banget, terus jadi kusem gitu. Jadi kayak padahal kulit aku tuh kering, tapi karena harusnya dipakai ini kan harusnya cocok, tapi setelah aku pakai seharian tuh kayak nggak nyaman gitu. Karena apa? Nyerapnya dia lama banget, bisa 5 menit lebih itu baru nyerap. Jadi tuh kayak di muka tuh kalau misalnya kita pegang, padahal misalnya kita udah pakai sekitar 15 menitan nih, terus kita pegang-pegang muka tuh kayak apa ya, lengket gitu, agak berminyak lengket gitu. Jadi kayak itu nggak nyaman banget sebenarnya kalau menurut aku. Terus yang Emina ini tuh juga mengandung alkohol dan silikon, terus juga ada fragrance-nya. Kalau misalkan secara baunya, sebenarnya aku senang-senang aja sama baunya, karena ini emang wanginya enak banget. Cuma untuk teman-teman yang kulit wajah tuh nggak kuat sama yang ada kandungan parfumnya, lebih baik kayak jangan coba yang ini. Jadi kalau misalkan menurut aku untuk yang Emina ini, untuk teman-teman yang memiliki jenis kulit yang berminyak, apalagi yang sensitif, lebih baik jangan coba yang ini dulu. Karena yang menurut aku kalau misalkan yang Emina ini tuh lebih cocok untuk teman-teman yang punya jenis kulit kering dan normal. Tapi kalau yang Emina ini bagusnya dia tuh white cast-nya minim banget, hampir nggak ada kalau menurut aku. Jadi kalau misalnya kita foto pakai flash itu nggak terlalu putih banget kulit wajahnya. Terus yang ketiga ini ada dari Garnier, ini juga produk barunya Garnier. Ini tuh yang Garnier Super UV yang matte, aku bilang varian matte. Kalau untuk Garnier ini juga termasuknya cepat banget untuk menyerapnya, sekitar 2 menit itu udah mulai menyerap di kulit wajah. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang terburu-buru pas paginya, ini tuh masih aman banget karena emang menyerapnya cepat banget. Cuman untuk yang Garnier ini tuh white cast-nya menurut aku parah banget sebenarnya. Ini tuh kayak kalau misalkan aku foto pakai flash tuh beneran putih banget gitu loh. Jadi kalau misalkan emang teman-teman nggak masalah sama white cast-nya, ini sebenarnya bagus banget. Jadi kalau pas pemakaian pertama tuh wajah tuh jadi satu tingkat jauh lebih cerah daripada sebelumnya. Terus ini wanginya enak banget, wangi lemon gitu, seger gitu pokoknya. Kelebihan dari Garnier ini dia tuh juga alcohol free dan silikon free. Dan kalau menurut aku untuk yang Garnier ini lebih cocok untuk teman-teman yang punya kulit kering. Terus kalau misalkan untuk perlindungan di paparan sinar matahari, kalau menurut aku ini bagus banget sebenarnya untuk yang Garnier dibandingkan Nivea atau yang Emina. Untuk yang Garnier itu hampir nggak menggelap sama sekali, karena white cast-nya agak parah tuh. Sebenarnya itu aja sih yang bikin aku kurang nyaman. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak masalah sama white cast-nya, ini sebenarnya bagus banget. Terus yang terakhir, ini yang di rate harga yang cukup tinggi juga ya, harga yang paling mahal dibanding ketiga sunscreen lainnya. Ini tuh produk barunya dari Azarin juga. Ini tuh Azarin Hydra Shoot Sunscreen Gel. Untuk yang Azarin ini tuh nggak ada efek lengket sama sekali dan seger banget pas di-apply di wajah. Jadi kayak nyaman aja gitu kita pakai ini seharian, walaupun di-apply berkali-kali, mau dipakai sebanyak apapun, dia tuh beneran cepet nyerapnya dan nggak ada efek lengketnya, kayak lengket-lengket gitu nggak ada sama sekali. Nggak bikin kulit wajah jadi kusam juga setelah pemakaian 1 hari. Setelah pemakaian seharian pun tuh nggak bikin kulit wajah jadi kusam, nggak bikin tambah berminyak juga. Jadi ini aman-aman aja mau dipakai seharian. Ini tuh juga cocok untuk semua jenis kulit. Apalagi untuk wanginya ini enak banget, wanginya seger kayak wangi timun gitu. Terus yang bikin aku lebih suka yang Azarin ini, dia tuh nggak ada white cast sama sekali, hampir nggak ada. Jadi emang kalau misalnya kita pakai itu ya nggak bakal ada efek cerahnya sebenarnya, cuma tuh kalau bagi aku tuh nggak masalah. Terus untuk perlindungan terhadap paparan sinar matahari ini bagus banget, hampir sampai kayak Garnier tadi. Pas di berjemur untuk yang Azarin ini
di kulit tangan aku tuh nggak menggelap sama sekali sama kayak Garnier. Jadi aku suka banget untuk yang Azarin ini. Itu dia kesimpulan dari aku. Kalau misalkan menurut aku, kalau misalkan mau cari amannya aja untuk semua jenis kulit, aku tuh lebih merekomendasikan yang Azarin aja, karena emang sebagus itu berdasarkan pengalaman aku pakai Azarin ini dan berdasarkan beberapa tes yang aku coba sebelumnya. Dan semoga untuk yang Azarin ini tuh cocok juga di kulit wajah teman-teman, karena di kulit wajah aku ini emang bagus dan aku benar-benar merekomendasikan yang ini. Selamat untuk Azarin, karena memang produk Azarin tuh rata-rata bagus semua, mulai dari skincare-nya. Sama kemarin aku juga pernah nyoba vitamin C serum, itu juga bagus banget. Dan ternyata sunscreen juga bagus juga. Nah, menurut aku lebih baik teman-teman coba yang Azarin aja untuk cari aman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen yang ada efek mencerahkannya, kayak wajah tuh kayak setingkat lebih cerah, bisa coba yang dari Garnier. Ini juga bagus banget. Kedua sunscreen ini top 2-nya aku lah yang paling bagus kalau menurut aku, kedua ini. Kalau misalkan teman-teman pengen yang kulit wajah jauh lebih cerah, bisa coba yang dari Garnier. Kalau misalkan teman-teman pengen yang nyaman, yang seger kayak gitu seharian, bisa coba kayak yang Azarin. Terus maaf banget untuk Nivea sama Emina, bukan berarti aku bilang produknya jelek, bukan. Untuk Nivea di wajahku sebenarnya ya biasa-biasa aja sih sebenarnya. Efek mencerahkannya juga biasa-biasa aja. Terus untuk perlindungan terhadap paparan sinar matahari juga ya biasa-biasa aja juga, bukan berarti ini jelek. Tapi kalau misalkan aku mending yang dua tadi. Terus kalau untuk Emina ini mungkin karena di kulit wajah aku aja mungkin ya kurang nyaman gitu ya. Semoga di kulit wajah teman-teman untuk yang Emina ini bisa cocok dan nyaman. Tapi kalau menurut aku belum berani untuk merekomendasikan yang Emina sama Nivea ini, terutama untuk teman-teman yang punya kulit wajah yang berminyak dan sensitif. Kayak untuk yang kedua ini aku lebih rekomendasikan untuk teman-teman yang punya kulit wajah yang kering dan normal aja. Nah, jadi itu dia battle dan review sunscreen part 2 kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mencari sunscreen yang terbaik untuk kulit wajah teman-teman. Dan maaf banget apabila banyak kurangnya untuk di video kali ini. Dan semoga di video selanjutnya bisa jadi lebih baik lagi. Nah, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat berpuasa!